Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini ba'da dhuhr saya akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Hasr masuk juz ke-28 ayat ke 18 sampai 24. Nah, ini tujuan kami sama YouTube ini semata-mata karena ini dakwahnya lewat mengajak kepada saudara kami, anak kami untuk membaca Al-Qur'annya, harus istiqomah. Insyaallah dengan istiqomah baca Al-Qur'an hidup kita akan terarah, tenang, kemudian juga ada rem ketika ada masalah, dan juga ada gas ya. Ngegas ini buat kendaraan, semangat lagi, ngegas lagi, semangat ketika lelah, istirahat, kemudian juga kita ngegas lagi untuk menata masa depan, untuk mengisi kehidupan ini dengan baik ya. Kemudian jika kita hampir putus asa ya, kita lelah ya, istirahat, kemudian kita mau menabrak, kita ngerem, nabrak aturan agama kita ngerem, ibaratnya dalam kendaraan gitu ya. Jadi ada gas, rem gas ini ada di dalam kehidupan kita, dan itu semua ada solusinya di dalam Al-Quran ya. Oleh karena itu kepada anak kami, ayo sering-sering baca Al-Quran ya, dan diterjemahkan ya supaya tahu artinya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun berada, khususnya untuk anak-anak kami ini. Pertama, pesan ayat 18 surat Al-Hasr ini, bertakwalah kepada Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dimanapun, kapanpun, bertakwalah kepada Allah. Baik dalam keadaan sendirian atau rame-rame, bertakwalah kepada Allah. Kemudian, hendaklah kita ini memperhatikan, menyiapkan apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Hari esok ini adalah akhirat. Apa yang kita bawa bekal nanti ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita wafat dan pulang kepada Allah SWT, bekal apa yang kita bawa. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, perkuat iman, perbanyak amal soleh untuk bekal kita ya. Apa saja kebaikan itu adalah amal soleh, atau apa saja kebaikan itu adalah sodakoh. Kulum sodakotin ma'rufah. Setiap sedekah itu adalah kebaikan. Ya, gitu. Saya takut lupa hadisnya, mohon maaf nih ya. Intinya artinya setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Kulum ma'rufah sodakoh. Jadi redaksinya saya
Mohon maaf kalau salah ya. Jadi, tapi inti artinya itu adalah setiap kebaikan itu adalah sedekah. Berbuat kebaikan, berbuat sedekah, sholat, ngaji, sedekah, infak, zakat, jangan ditinggalkan. Sebagai bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik kepada tetangga, baik kepada teman, baik kepada orang tua, keluarga, adik, kakak, semuanya baik. Terutama baik kepada orang tua. Ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, doakan orang tua. Setiap waktu sholat, jangan lupa doakan. Allahumma gfir lahuma warhamma fihima wa'afihima. Atau Allahumma gfir lahum warhamma fihima wa'afihima. Allahumma gfir lahu warhamhu. Atau Allahumma gfir lahu warhamma fihima wa'afihima. Doakan. Baik, kita teruskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kau seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para surga dan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung, pasti akan kami melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa,
yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Shadaqallahul azim. Saya ulangi lagi ya artinya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu arti dari surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Assalam, Assalamul mu'minun, yang Maha Sejahtera. Al-Muhaimin, pemelihara keselamatan. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, yang Maha Kuasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja, Al-Malik, Al-Qudus, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Assalamul mu'minun, yang Maha Sejahtera. Al-Muhaiminul Aziz, yang menjaga keamanan. Al-Muhaimin, menjaga keamanan. Ulangi lagi. Al-Malik, yang Maha Raja. Al-Qudus, yang Maha Suci. Assalam, yang Maha Sejahtera. Assalam, yang Maha Sejahtera. Assalam, yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min, yang Maha menjaga keamanan. Al-Mu'min, yang Maha menjaga keamanan. Al-Muhaimin, yang Maha memelihara keselamatan. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, yang Maha Kuasa. Al-Mutakabbir, yang Maha pemilik segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Masya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ulangi lagi. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Malik, Al-Malikul Quddus, yang Maha Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. Assalam, yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min, yang Maha menjaga keamanan. Al-Muhaimin, yang Maha memelihara keselamatan. Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Al-Jabbar, yang Maha Kuasa. Al-Mutakabbir, yang Maha memiliki segala keagungan.
Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik yang maha raja, al-quddus yang maha suci, as-salam yang maha sejahtera, as-salam yang maha sejahtera, al-mu'min yang maha menjaga keamanan, al-mu'min yang maha menjaga keamanan, al-muhaimin yang maha menjaga keselamatan. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuasa, Al-Mutakabbir yang maha pemilik kagum segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Masya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, dan dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang kami hormati, ayat 23 ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita harus bertauhid ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia Allah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia, selain Allah. La ilaha illa huwa. Jadi Allah Maha Esa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Mintalah pada Allah. Tidak ada Tuhan lagi selain Allah, itu tidak ada. Ketika kita dalam kehidupan ingin suatu jabatan, mintalah kepada Allah. Dia Al-Malik, Dia Maha Raja. Al-Quddus, Dia Maha Suci ya. Dari sifat-sifat yang tercela. Ya. Allah Maha Suci dari sifat-sifat tercela. Dari yang mereka persekutukan. Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Kemudian ketika kita pengen sejahtera hidup, mintalah kepada Allah. Hidup kita ini pengen sejahtera. Mintalah kepada Allah. Jangan ke yang lainnya. Assalam yang maha sejahtera. Siapa yang memberikan kesejahteraan? Ya Allah. Mintalah kepada Allah. Ya salam, ya salam, ya salam. Tidak ada yang bisa kesejahteraan kecuali Allah SWT. Oleh karena itu mintalah kepada Allah.
kemudian pengen aman hidup ini, mintalah kepada Allah. Ya mukmin, ya mukmin. Ingin selamat, yang menarik keselamatan, minta kepada Allah. Kalau Allah yang berikan keselamatan, ya muhaimin, ya muhaimin. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala keagungan. Subhanallah amma yusyrikun. Masya Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Al-Quran sudah membimbing kita minta sesuatu kepada Allah. Apa saja minta kepada Allah SWT. Kemudian dalam surat masih surat yang sama Al-Hasr ayat 24 ini juga, dalam ayat 24 ini diriwayatkan di surat Al-Hasr ayat 24 ini diriwayatkan oleh Bukhari berkaitan dengan ayat 24 surat Al-Hasr ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, Allah mempunyai 100 nama kurang satu. Barang siapa yang menjaganya ia akan masuk surga. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Baik, Sadaqallahul Adzim. Baik, kami akan teruskan tentang junub ya. Mana bab junub itu? Sebentar saya cari dulu ya. Bab haid ini mah. Nah, junub ini udah. Dan kita teruskan tentang mandi dan hukum junub. Jadi saya bacakan dari terjemahan buku atau kitab Bulughul Maram ya. Karangan Khalifatur Rahman, terjemahnya karangan Khalifatur Rahman dan Khairuddin ya. Kalau aslinya karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya. Kita teruskan urutan hadis ke 121 ya. Wan Abi Hurairah fi kisomati Sumamah tabni usalin indama aslam wa maruhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasilu. Rawahu Abdur Razzaqi wa asluhu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan kisah Sumamah bin Utsal ketika masuk Islam, dia diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Hadis riwayat Abdur Razzaq yang bersumber dari Bukhari dan Muslim. Urutan hadis ke 122 Wan Abi Sa'idin radhiyallahu anhu Rasulullah sallam qala guslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah bermimpi. Kita teruskan wa an Sumarata radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal guslul afdal. Rahul khamsatu wa hasanuhu Tirmidzi. Samurah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka dia telah menjalankan sunnah dan sudah baik. Dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama.
Jadi kalau hari Jumat mandi itu sunnah ya. Jadi sunnah mandi Jumat ya. Oleh karena itu ketika kita mandi itu dari rambut ini, ujung rambut sampai ke kaki, niatkan sudah mandi Jumat gitu ya. Biar dapat pahala. Kita teruskan urutan hadis ke 124. Wan Ali bin radhiyallahu qala kana Rasulullah sallallahu yukri'unal Qur'ana malam yakun junuban. Rawahul khamsatu wa hadza lafdhu Tirmidzi wa sanuhu wa sahahu Ibnu Hibban. Ali radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak junub. Hadis riwayat Imam 5 al-Lafadz menurut At-Tirmidzi dan mensahihkan. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Diteruskan urutan ke 125 hadis ke 125 wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahluhu summa arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Rawahu Muslim. Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah menggaul istrinya dan ingin mengulangi lagi, maka hendaklah berwudu antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Syadal al-Hakim fainahu aqsatul lil audi. Imam al-Hakim menambahkan karena wudu itu menimbulkan semangat untuk mengulangi lagi. Wali arba'ati an Aisyata radhiyallahu anha wal arba'ati an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamassa ma'an. Menurut Imam 4, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sebelumnya. Hadis ini maklul atau terdapat illat. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi summa yufrigu biyaminihi ala simalihi wa yaghsilu farjahu summa yatawaddau summa ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri summa hafana ala ra'si salasa khafanatin summa afadu ala sa'iri jasadi summa gosala rijlaihi muttafaqun alaihi wa lafdhu li muslimin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan. Setelah itu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri dan mencuci kemaluannya. Setelah itu menuangkan air dengan tangan kanan tangan kiri dan mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu, lalu mengambil air dan menyela-nyela jari beliau ke pangkal rambut, lalu mengambil air dan menyela-nyelakan jari-jari beliau ke pangkal rambut. Lantas menyiram kepala dengan 3 kali genggaman. Diteruskan dengan mengguyur air ke seluruh tubuh. Dan akhirnya beliau mencuci kedua kaki. Walahuma fi hadisin Maimunata summa afrogo ala farjihi fagosalu bisimalihi summa doroba bihal ad. Menurut Imam Bukhari dan Muslim berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, beliau menyiramkan air kemaluan dan menggosoknya dengan tangan kiri, kemudian menggosok-gosokkan tangan beliau ke tanah. Wa fi riwayatin famasaha biturabin wa fi akhiri summa ataitu bil mindili faradahu wa fi wajala yang kudul ma biyadi. Dalam satu riwayat Rasulullah mengusapkan tangan ke tanah. Dalam riwayat lain kemudian saya memberikan sapu tangan kepada Nabi SAW namun beliau menolaknya.
Dalam riwayat tersebut dijelaskan beliau mengeringkan air dengan tangan. Diulangi lagi nih hadis yang urutan hadis yang ke 27 ya. Yang saya ulang lagi, wal arba'ati an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu yanamu wa huwa junubun min ghairi an yamasa ma'an. Menurut Imam 4, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sebelumnya. Hadis ini maklul terdapat ilat. Nah, keterangannya penyusun menjelaskan dalam kitab At-Talqis bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ishaq AS Sa'bi'i dari Al-Aswad dari Aisyah. Imam Ahmad berkata di sini tidak sahih. Abu Daud berkata di sini terdapat kekeliruan karena Abu Ishaq tidak mendengar dari Al-Aswad. Al-Baihaqi mensahihkan hari ini saya berkata sesungguhnya Abu Ishaq mendengar hadis ini dari Al-Aswad. Nah, itulah pembacaan hadis yang dari kitab Bulughul Maram. Untuk penjelasan ini nanti harus ditanyakan kepada ahli hadis ya, ulama ahli hadis. Demikian pembacanya kurang sahih. Mohon maaf lahir batin ya, kami sedang belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan.